Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Komaria, NPM 181300007, Prodi D3 Farmasi Universitas Kadar Bangsa Palembang semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang diazotasi. Sebelum lanjut ke dalam materi diazotasi, saya akan menyebutkan beberapa tujuan dari materi yang akan saya sampaikan. Tujuan dari materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, untuk mengetahui teori titrasi diazotasi, yang kedua mengetahui jenis-jenis reaksi diazotasi, yang ketiga mengetahui prinsip reaksi diazotasi, yang keempat untuk mengetahui indikator diazotasi, dan yang terakhir untuk mengetahui diazotasi dalam analisis obat dan bahan obat beserta beberapa contohnya. Itulah tadi tujuan dari materi yang akan saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan bahas materi tentang diazotasi. Untuk slide yang pertama, kita akan membahas tentang teori reaksi nitrimetri atau diazotasi. Metode titrasi diazotasi disebut juga dengan nitrimetri, yakni metode penetapan kadar secara kuantitatif dengan menggunakan larutan baku natrium nitrit. Metode ini didasarkan pada reaksi diazotasi, yakni reaksi antara amina aromatik primer dengan asam nitrit dalam suasana asam membentuk garam diazonium. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam titrasi nitrimetri atau diazotasi yaitu yang pertama ada suhu. Pada saat melakukan titrasi, suhu harus berada antara 5-15 derajat Celcius. Walaupun sebenarnya pembentukan garam diazonium berlangsung pada suhu yang lebih rendah, yaitu 0-5 derajat Celcius. Pada temperatur 5-15 derajat Celcius digunakan KBR sebagai stabilisator. Yang kedua yaitu ada keasaman. Titrasi ini berlangsung pada pH lebih kurang 2. Hal ini dibutuhkan untuk yang pertama mengubah NaNO2 menjadi HNO2 dan pembentukan garam diazonium. Selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu kecepatan reaksi. Reaksi diazotasi berlangsung lambat sekali, sehingga agar reaksi sempurna maka titrasi harus dilakukan perlahan-lahan dan dengan pengocokan yang kuat. Frekuensi tetesan pada awal titrasi kira-kira 1 mili sampai per menit, lalu menjelang titik akhir menjadi 2 mili per menit. Untuk jenis-jenis reaksi nitrimetri atau diazotasi itu ada 3. Pertama, ada reaksi diazotasi antara sulfanilamid yang mengandung gugus amin aromatis primer dengan asam nitrit. Yang kedua ada reaksi diazotasi pada analisis suksinil sulfatiazol. Yang ketiga itu ada reaksi diazotasi pada analisis kloramfenikol. Untuk slide yang selanjutnya itu ada prinsip reaksi nitrimetri atau diazotasi. Untuk prinsip yang pertama, pembentukan garam diazonium dari gugus amin aromatik primer, amin aromatik sekunder, dan gugus nitroaromatik. Contoh yang memiliki gugus amin aromatik primer adalah benzokain. Contoh yang memiliki gugus amin aromatik sekunder adalah paracetamol dan phenacetin. Dan contoh yang memiliki gugus nitroaromatik adalah kloramfenikol. Prinsip yang kedua yaitu pembentukan senyawa nitrosamin dan amin alifatik sekunder. Contohnya, zat yang mempunyai gugus amin alifatis adalah natrium siklamat. Prinsip yang ketiga yaitu pembentukan senyawa azo dari gugus hidrasida. Contoh yang memiliki gugus hidrasida adalah INH. Yang keempat, yang terakhir, pemasukan gugus nitro yang jarang terjadi karena sulitnya titrasi dengan menggunakan asam nitrit dalam suasana asam. Reaksi diazotasi tidak stabil dalam suhu kamar karena garam diazonium yang terbentuk mudah terdegradasi membentuk senyawa fenol dan gas nitrogen, sehingga reaksi dilakukan pada suhu di bawah 15 derajat Celcius. Untuk mendapatkan suhu di bawah 15 derajat Celcius dapat dilakukan dengan perendam Erlenmeyer yang berisi sampel dalam bejana berisi batu es. Ada 3 indikator
diazotasi. Untuk indikator yang pertama yaitu menggunakan indikator luar. Indikator luar yang digunakan adalah berupa pasta kanji iodida atau dapat pula menggunakan kertas kanji iodida. Ketika larutan digoreskan pada pasta atau kertas, adanya kelebihan asam nitrit akan mengoksidasi iodid menjadi iodium, dan dengan adanya kanji atau amilum akan menghasilkan warna biru segera. Indikator yang kedua itu bisa merupakan indikator dalam. Indikator dalam terdiri atas campuran tropoelin dan metilin biru. Tropoelin merupakan indikator asam basa yang berwarna merah dalam suasana asam dan berwarna kuning bila dioksidasi oleh adanya kelebihan asam nitrit. Sedangkan metilin biru sebagai pengkontraks warna sehingga pada titik akhir titrasi akan terjadi perubahan dari ungu menjadi biru sampai hijau tergantung senyawa yang dititrasi. Pada pemakaian indikator dalam ini mempunyai kelebihan yaitu cara kerjanya cepat dan praktis dan dapat dilakukan pada suhu kamar. Yang ketiga yaitu secara potensiometri. Metode yang baik untuk penetapan titik akhir titrimetri adalah metode potensiometri dengan menggunakan elektrod kolomel platina yang dicelupkan ke dalam nitrat. Pada saat titik akhir titrasi adanya kelebihan asam nitrat akan terjadi perubahan arus yang tajam sekitar lebih 0,80 volt sampai 0,90 volt. Metode ini sangat cocok untuk sampel dalam bentuk sediaan sirup berwarna. Selanjutnya yaitu diazotasi dalam analisis obat dan bahan obat. Dalam Farmakope Indonesia, titrasi diazotasi digunakan untuk penetapan kadar benzokain primaquin fosfat dan sediaan tabletnya, prokain HCl, sulfacetamid, natrium sulfacetamid, sulfametazin, sulfadoxin, sulfametaxazole, tetrakain, dan tetrakain HCl. Jadi dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa diazotasi disebut juga dengan nitrimetri, yaitu metode penetapan kadar secara kuantitatif dengan menggunakan larutan baku natrium nitrit. Prinsip titrasi nitrimetri adalah reaksi diazotasi yang meliputi pembentukan garam diazonium dari gugus amin aromatik primer, amin aromatik sekunder, dan gugus nitroaromatik. Pembentukan senyawa nitrosamin dari amin alifatik sekunder, pembentukan senyawa ASI dari gugus hidrasida, pembentukan gugus nitro yang jarang terjadi karena sulitnya nitrasi dengan menggunakan asam nitrit dalam suasana asam. Pembentukan titik akhir titrasi diazotasi dapat menggunakan indikator luar, indikator dalam, dan secara potensiometri. Titrasi diazotasi digunakan untuk penetapan kadar benzokain primaquin fosfat dan sediaan tabletnya, prokain HCl, sulfacetamid, natrium sulfacetamid, sulfametazin, sulfadoxin, sulfametoxazole, tetrakain, dan tetrakain HCl. Berikut ini adalah kesimpulan dari pembahasan yang saya sampaikan di atas. Demikianlah tadi materi tentang diazotasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.